beristighfar. Contoh, setelah selesai sholat, kenapa ibu-ibu istighfar? Kan habis melakukan amal saleh, betul? Karena kita tidak tahu dalam sholat kita mungkin ada kurangnya, mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak betul gerakannya, tidak betul bacaannya, belum tentu diterima oleh Allah misalnya karena banyak kurangnya. Makanya hendaklah memperbanyak istighfar setelah melakukan amal saleh, karena kita merasa diri kita selalu penuh kekurangan. Dikatakan sebaiknya seorang hamba setiap kali selesai beribadah hendaklah beristighfar, minta ampun kepada Allah atas kekurangan dirinya, tidak melihat bahwa dirinya telah menyempurnakan ibadah dan telah mempersembahkan menjalankan ibadah atau kehidupan sehari-hari kita karena Allah. Ketujuh, merasa bahagia dengan taufik dari Allah yang memudahkan kita mudah untuk beribadah. Teman-teman sekalian, lihat dalam surah Yunus ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Teman-teman, kita bisa sholat itu karena pertolongan dari Allah, betul? Ibu-ibu bisa baca Quran bukan karena ibu sendiri, karena Allah yang kasih semangat, kasih kemampuan, kasih kekuatan untuk bisa baca Quran. Ibu-ibu bangun qiyamul lail, bangun tengah malam saat semua orang tidur, ibu-ibu sholat dengan baik, ibu-ibu minta ampun kepada Allah dengan baik, itu semua karena taufik pertolongan dari Allah. Allah yang buat kita mampu melakukan itu semua, betul? Maka cara supaya kita bisa ikhlas dalam melakukan segala sesuatu karena Allah. Yang ke-7, kita merasa bahagia dan juga merasa perlu akan taufik pertolongan dari Allah untuk Allah bantu kita dalam melakukan berbagai macam amalan-amalan. Makanya kita sering katakan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa minta sama Allah agar Allah kasih pertolongan untuk kita mudah beribadah. Minta sama Allah agar Allah senantiasa luruskan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, bagaimana cara kita supaya kita bisa ikhlas, lurus niat dalam mengerjakan segala sesuatu? Memandang rendah amal kebaikan. Memandang rendah amal kebaikan. Kenapa? Kalau tidak nanti sedikit-sedikit ujub. Wah, saya sudah sedekah banyak, hebatnya saya ujub, bangga terhadap diri sendiri, betul? Atau ibu baca Quran banyak, kemudian dipuji-puji oleh orang lain misalnya. Wah, kamu hebat ya, sehari bisa baca 1 hari 1 juz, Masya Allah, ahli syurga ini, bidadari yang luar biasa. Ujub, iya ya aku hebat ya, bisa baca Quran dengan luar biasa, orang lain belum tentu. Jadi ujub ini salah satu yang menyebabkan kita tidak ikhlas, teman-teman sekalian. Bangga diri, ngerasa diri hebat, ngerasa diri mampu. Dia lupa bahwa semuanya pertolongan dari Allah. Maka yang ke-8 cara supaya ikhlas adalah setiap amal kebaikan kita memandang rendah amal kebaikan itu, sehingga menghindarkan diri kita dari sifat ujub. Ya, semakin ujub seseorang terhadap amal kebaikan, maka semakin kecil dan rusak keikhlasan dari amal tersebut. Bahkan amal pahalanya itu amal kebaikannya itu bisa menjadi hilang sia-sia. Ya, teman-teman sekalian, ada orang bertanya begini, yang pernah berkata begini. Ada orang yang masuk surga karena perbuatan maksiat, dan ada orang yang masuk neraka karena amal kebaikan. Lalu orang lain bertanya, kok bisa begitu? Maka dijawab, seseorang melakukan perbuatan maksiat, ia pun senantiasa takut kepada azab Allah akibat perbuatan maksiat, maka dia pun bertemu Allah dan Allah mengampuni dosanya karena rasa takutnya itu. Tapi ada orang yang beramal dengan amal kebaikan yang banyak, amal solehnya banyak, dia pun bangga, ujub dengan amalan yang dia lakukan. Masya Allah, solehahnya saya, hebatnya saya, solehnya saya, sucinya saya. Maka ketika